wabarakatuh. Selamat pagi Kota Mataram, kota dengan 1000 keindahan, 1000 pesona, kota tidur, kota makan, kota istirahat. Benar-benar salah satu kota yang memiliki tata kota terbaik di Indonesia. Bayangkan saja teman-teman sekalian, dalam jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ada 5 kabupaten kota yang ada di sini. Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Kabarnya juga sudah membuat Kabupaten Lombok Selatan ya, luar biasa sekali. Andai saja Sumbawa bisa mekar seperti Mataram ini, Lombok ini, maka tentu saja akan ada banyak sekali pembangunan yang akan dilakukan di kabupaten atau kota yang baru dibentuk dan provinsi yang baru dibentuk tersebut. Karena APBD-nya semakin banyak, lalu anggaran-anggaran dari pusat juga semakin banyak, lalu pajak-pajaknya dan lain-lain sebagainya juga akan jadi banyak, karena geliat ekonomi, perkembangan ekonomi itu semakin luas, semakin banyak, semakin berkembang. Jadi semakin banyak uang yang berputar. Dalam teorinya, kalau kata paman saya, mengutip salah seorang pakar ekonomi, Pamanda Haji Andi Aziz Yamin, semakin banyak uang yang berputar, maka tentu saja geliat perkembangan sektor ekonomi di sekitarnya juga akan semakin banyak. Misalnya akan semakin banyak yang berdagang, itu akan semakin banyak juga ruang-ruang jasa yang lain yang dibuka, yang menyebabkan tingkat ekonomi di daerah tersebut semakin berkembang. Itu dari sisi ekonomi. Selain itu juga kalau dilihat Kota Mataram ini atau Pulau Lombok ini, kondisi geografisnya rata ya. Jadi jarang sekali kita menjumpai perbukitan. Jadi selain jarak tempuhnya dekat, medannya juga rata, jadi enak sekali untuk ditempuh dari tempat satu ke tempat yang lain. Sementara kita di Sumbawa itu selain jaraknya jauh banget gitu ya, jauh sekali, itu juga kondisi geografisnya juga cenderung perbukitan. Jadi kadang kita naik turun. Jadi kadang-kadang kalau misalnya berkendara dengan yang mobil dengan ukuran relatif kecil, kadang lebih cepat rusak mobilnya. Dan itu juga kadang kita was-was ya. Jadi harus menggunakan mobil atau kendaraan yang cukup tinggi di sana. Kalau di sini cukup menggunakan mobil kecil, justru bisa lebih hemat bensinnya ya, karena mobil-mobil yang kecil. Itu karena selain itu kita juga melihat dari sektor lainnya, misalnya dari sektor ekonomi atau perdagangan, lalu sektor geografis, sektor jasa juga. Jadi semakin banyak penduduknya ya. Kalau kita menghitung, memang jumlah penduduk kita kalah jauh dengan penduduk yang ada di Pulau Lombok. Semakin banyak penduduk, semakin banyak masyarakatnya, maka sektor jasa juga akan dibuka lebih banyak. Misalnya rumah sakit besar itu adanya di Pulau Lombok, lalu klinik-klinik, puskesmas. Di sini kelas puskesmasnya seperti sekelas rumah sakit kita di Sumbawa ya, luar biasa memang, karena kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan itu semakin besar dan semakin banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi penduduk. Nah, kalau laju pertumbuhan penduduknya tinggi, maka laju pertumbuhan ekonominya tentu tinggi, sehingga laju pertumbuhan terhadap akses di bidang ekonomi, perdagangan, kesehatan pun tentu menjadi banyak, sehingga sektor-sektor lain juga akan mengikuti perkembangan tersebut. Itulah istimewanya Pulau Lombok atau Pulau Cabe, sering diplesetkan oleh teman-teman semua ya. Nah, Lombok itu adalah cabe biasanya gitu.
selain itu teman-teman sekalian, selain memang cuacanya juga terbilang relatif stabil ya, jadi kita tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, juga sangat cocok sekali sebagai tempat untuk beristirahat teman-teman. Jadi tidak heran kalau Pulau Lombok ini atau Mataram ini digunakan sebagai salah satu tempat untuk beristirahat. Yang keempat, kita kenal Pulau Lombok merupakan salah satu kota tujuan wisata terbaik yang ada di Indonesia. Banyak sekali spot-spot wisata yang ada di Pulau Lombok, teman-teman sekalian. Nah, tempat-tempat wisata tersebut tentu saja didukung oleh pemerintah daerah dengan dukungan dana juga ya. Selain itu juga dari luar, investor-investor dari luar juga, karena tentu saja mereka punya keuntungan yang cukup banyak, teman-teman. Memang sedikit cukup jauh dari Sumbawa, tapi semoga saja ke depan kita di Kabupaten Sumbawa bisa mengikuti jejak Pulau Lombok, entah di masa yang mana. Kita doakan saja teman-teman sekalian, semoga geliat ekonomi, perdagangan, wisata, kesehatan, pendidikan juga tentu saja, dan sektor-sektor lain yang ada di Pulau Lombok ini akan dapat kita ikuti jejaknya. Ini memang mirip-mirip lah ya, meskipun memang butuh waktu, butuh perhatian, dan butuh banyak hal yang harus dilakukan bahu-bahu, tidak hanya dari pemerintah saja tapi juga dari masyarakat. Tapi sebenarnya sih dari leadernya ya, karena masyarakat tuh kadang cenderung ikut gitu ya, untuk ngeliat kita supaya bisa menjadi provinsi sendiri, lalu kabupaten dengan pemekaran sendiri, itu nanti bisa terwujud. Doakan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nah, itu dulu ya teman-teman ceritanya, kita sudah sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.